teman-teman, kali ini kita mampir ke sebuah toko yang cukup terkenal di Bali. Namanya adalah Pai Susu Dewata Agung. Toko ini sudah berdiri sejak lama loh, dan dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk mencari oleh-oleh khas Bali. Nggak cuma sebagai favorit penduduk lokal, tetapi toko ini juga menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kemudian, toko ini bukan cuma tempat jualan pai susu, tetapi juga mempunyai pabrik sendiri di belakangnya. Jadi, semua pai susu yang dijual dan di sini dibuat langsung di tempat dengan bahan-bahan pilihan yang pastinya terjamin. Di dalam toko ini kita bisa melihat banyak sekali pilihan pai susu dengan berbagai rasa, mulai dari original, coklat, sampai dengan keju. Tapi rahasianya ada di resep tradisional mereka yang turun-temurun. Penasaran banget kan? Perkenalkan, nama saya Rangga, selaku founder dari Pai Susu Dewata Agung. Yang pertama untuk Pai Susu Dewata Agung hanya ada di tokonya di Bali di sini, yang dari itu pusat produksi pai susunya. Kemudian kita juga punya beberapa reseller di beberapa kota. Misal kita di Jakarta kita ada reseller, di Surabaya juga kita masuk beberapa toko oleh-oleh di Surabaya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan salah satu toko di Gilimanuk. Jadi kita memiliki reseller juga di Gilimanuk untuk menyebarkan produk kami. Kemudian di digital kita ada TikTok Live, ada Instagram, juga ada Shopee. Jadi bisa menemukan produk kami di TikTok, Instagram, atau via WA langsung ke admin. Jadi kita sudah menyematkan nomor di IG. Jadi kebanyakan tamu itu via WA. Jadi kita via WA produk apa yang kita diperlukan, kita share katalog, baru kita kirim ke hotel. Dan yang pasti di toko oleh-oleh ada di Serimpi sama di Keranjang. Untuk menghitung price dari harga Pai Susu Dewata Agung, yang pertama kita lakukan adalah penghitungan HPP-nya. Jadi dari HPP harga pokok produknya kita hitung dulu. Dengan kita sesuaikan dengan harga barangnya. Jadi harga bahannya kita sesuaikan dulu. Kita hitung kemudian harga pokoknya, kita tambahkan packaging, baru kita bisa menentukan harga jualnya. Jadi untuk di sini kita menentukan harga 100% dari harga pokok. Jadi karena di sini juga karena kita toko, kita harus membagi komisi dari beberapa pihak. Jadi karena kita bergerak di bidang pariwisata, jadi setiap HPP itu kita harus memikirkan juga keuntungan untuk pihak-pihak yang bekerjasama dengan kita. Jadi khususnya untuk di toko kami kita bekerjasama dengan biro, guide, sama travel. Jadi dari situlah kita bisa menentukan price-nya, dan kita juga mempertimbangkan dari kompetitor. Jadi kita lihat survei dulu beberapa tempat dengan harga dan kualitas yang sama, kita bisa menentukan price-nya yang kita bisa jual seperti apa. Pertama kita menimbang bahannya dulu. Jadi bahan-bahan yang ada itu cuma simpel. Jadi untuk kulit pai susunya kita menggunakan margarin, tepung terigu, putih telur, dan air. Dan flanya kita hanya menggunakan kental manis, air, sama kuning telur. Jadi bisa dilihat juga di pabrik kan seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita adon, kita jadikan adonan, baru kita akan portioning, jadi percetakan. Jadi kita menggunakan mesin bakso. Jadi untuk menghematnya kita menggunakan mesin bakso, jadi otomatis bola-bola adonannya sudah terporsi. Setelah itu kita porsi, habis itu kita cetak menggunakan mesin cetak yang kita custom sendiri. Kemudian baru kita isi flanya dari kuning telur, air, dan susu kental manis. Baru kita oven menggunakan suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu baru kita dinginkan selama 30 menit, baru kita packing. Jadi seperti itu prosesnya bisa dilihat. Jadi saya jelasin secara singkat aja. Untuk menjaga konsistensi produk dari Pai Susu Dewata Agung, kita tetap menjaga kualitas bahan yang kita punya. Jadi kita dari awal sampai sekarang tidak mengganti merek dari bahan yang kita punya. Misal kental manis, tepung terigu, margarin. Jadi bahan-bahan itulah yang kita jaga, dan resep yang pasti yang kita akan jaga. Jadi untuk meningkatkan awareness-nya dari Pai Susu Dewata, kita pertama kita lakukan endorsement. Jadi kita melakukan endorsement ke beberapa TikToker di Bali. Kemudian kita juga mengendorse media di Instagram seperti Info Denpasar. Kita buat video campaign untuk memperkenalkan produk
Pak Susu Dewata Agung, jadi kita bisa mengendorse Info Denpasar, Info Jakarta. Jadi untuk mereka tahu tentang Pak Susu Dewata Agung dari Jakarta. Jadi ketika mereka ke Bali tahu Pak Susu yang mau dicoba seperti itu. Jadi kita salah satunya juga mengendorse, kemudian kita melakukan live di TikTok sama di Shopee. Dan itu aja sih kita melakukan untuk saat ini. Di sisi lain kita juga bekerja sama dengan Biro untuk menghadirkan tamunya ke tempat kita untuk kita edukasi tentang pembuatan pie susu dan proses pembuatannya. Yang pertama kita harus komitmen dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Jadi misal untuk menjaga kestabilan Dewata Agung, kita berkomitmen untuk memberikan servis yang terbaik untuk dari Biro. Jadi kita kerjasama utamanya kita bekerja sama dengan Biro Travel, Guide. Itu kita harus jaga konsistensinya. Jadi kita hubungan baiknya harus tetap jaga. Jadi mereka apa yang mereka butuhkan kita akan sediakan. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk inovasi, untuk keinginan yang pangsa pasar yang isinya yang baru kita sediakan. Jadi kita ketika ada produk baru yang viral kita akan buat. Misal di Bali ini untuk bertahan kita mengikuti tren. Jadi ketika bulan puasa kita membuat kue kering, ketika ada acara di Bali ini kita membuat jual bolu, kemudian kita juga jual hampers untuk Natalan seperti itu. Jadi kita mengikuti momen untuk kita bisa menjualkan lebih.